Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak saleh salehah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam belajar. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang ada pada buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada bab 2, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Ustadz pernah sedikit menjelaskan apa itu iman. Iman itu artinya percaya. Apa sih yang harus kita percayai, yang harus kita yakini? Pada minggu kemarin yang pertama ada pada surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai ayat 4, bahwa Allah itu adalah Esa. Dikatakan qul huwallahu ahad. Allah adalah, qul katakanlah, huwallahu, Allah itu ahadun, Esa. Nah, pada pelajaran selanjutnya, apalagi yang harus kita yakini, apalagi yang harus kita percayai, yaitu tentang bahwa Allah itu Maha Pencipta. Maha Pencipta. Allah Maha Pencipta artinya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan gitu. Jadi ketika kalian ditanya, siapa sih yang menciptakan kita semua? Siapa sih yang menciptakan aku? Siapa yang menciptakan kamu? Maka kalian harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa yang menciptakan kita semua itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu disebut dengan makhluk. Makhluk itu artinya yang diciptakan. Sedangkan al-khaliq artinya pencipta. Itu harus diingat ya. Bedanya khaliq dengan makhluk, bahwa khaliq adalah pencipta, makhluk yang diciptakan. Nah, apa aja yang diciptakan oleh Allah? Nah, banyak. Bukan banyak lagi. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pelajaran tematik, kalian telah mempelajari tentang makhluk hidup kan? Ada makhluk hidup, ada juga makhluk yang tidak hidup atau benda mati. Nah, apa saja makhluk hidup? Pertama, manusia, hewan, dan tumbuhan. Itu makhluk hidup. Kalian pun sudah mempelajari ciri-cirinya. Apa ciri-ciri makhluk hidup? Bedanya apa dengan makhluk yang tidak hidup atau benda mati? Nah, itu mungkin kalian bisa mempelajari pada buku tematik ya. Kalian pelajari lagi, kalian baca lagi. Nah, makhluk yang tidak hidup, siapa yang menciptakannya? Allah juga. Jadi, artinya segala yang ada di langit dan di bumi adalah makhluk ciptaan Allah. Apa dalilnya? Apa dalilnya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta? Ini ada di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 54. Quran surah Al-A'raf ayat 54, yaitu di Al-Quran. Al-Quran itu pedoman kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi petunjuknya ada di dalam Al-Quran. Nah, coba kalian simak, kalian perhatikan apa yang ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 54. Perhatikan ya. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy
ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر Tabarakallahu Rabbul Alamin. Nah, setelah kalian memperhatikan, Ustaz sedikit memberikan penjelasan. Disimak. Pada awal surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard." Inna, sesungguhnya, rabbakumullah, Rabb, Tuhanmu Allah, allazi, yang telah khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptakan apa? Samawat, langit, wal ardo, dan bumi. Fi sittati ayyam, pada waktu 6 hari. Itu tuh. Jadi kalian harus ingat di sini dikatakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam. Berapa hari? Pada waktu berapa hari? Cuman 6 hari saja, 6 masa saja. Summastawa 'alal arsy. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi dengan jelas dikatakan di dalam surah Al-A'raf ayat 54. Diingat-ingat ya. Al-A'raf ayat 54 bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari saja. Dialah pemilik, penguasa, dan pengatur semesta alam ini. Jadi apa yang ada di langit dan di bumi, Allah lah yang menciptakannya, Allah lah yang mengaturnya, dan Allah lah penguasanya. Seperti itu ya. Nah, kalian perhatikan ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah itu sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Dan tidak mungkin atau mustahil semua itu ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Nah, untuk hari ini tugas untuk kalian sangatlah mudah. Baca kembali apa yang tadi Ustaz jelaskan, ada di halaman 17 sampai halaman 18. Itu tugas yang pertamanya ya, baca kembali halaman 17 sampai dengan halaman 18. Kemudian baca Al-Quran surah Al-A'raf ayat 54 dengan tartil, gitu ya, baca dengan tartil. Kemudian tuliskan ayat tersebut beserta artinya di buku tugas. Jadi kalian wajib untuk menulis, baca dengan tartil, kemudian tulis di dalam buku. Nah, ini ada tugas karya, Tugas karyanya membuat gambar tempat tinggal. Membuat gambar tempat tinggal. Siapkan buku gambar, pensil warna, dan alat tulis lainnya yang diperlukan. Amatilah daerah di sekitar tempat tinggalmu. Amati itu, perhatikan semuanya yang ada di daerahmu, di sekitar tempat tinggalmu. Kemudian buatlah gambar pemandangan alam dan makhluk hidup. Yang keempatnya, berilah warna yang indah pada gambarmu. Yang kelimanya, perlihatkan hasilnya kepada gurumu untuk diberi penilaian. Yang keenam, setelah dinilai oleh gurumu, ceritakanlah hasil gambarmu di hadapan teman-temanmu. Kemudian tempelkan di dinding kelas, gitu ya. Jadi nanti hasil karya kalian Ustaz akan tempel di kelas. Artinya, walaupun kalian membuatnya di rumah, tapi kalian bisa mengumpulkannya di kelas dan akan ditempel di kelas. Artinya kerjakanlah dengan sebaik-baiknya, seindah-indahnya, sesuai dengan kemampuan kalian. Yang penting kalian bersemangat untuk mengerjakannya dan kerjakan dengan baik ya. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.